Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah komunikasi yang akan terjalin atau komunikasi intens yang terjalin segera. Pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Ya, maafin ya, maaf kalau kurang, kalau salah. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja ya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah ya, 100.000 rupiah. Oke, aku mau ngobrol sedikit, boleh nggak sih? Atau ngobrol lama lah ya. Tapi boleh di skip ya. Kalau nggak mau denger boleh langsung ke videonya aja. Kan kemarin aku bilang di video, terima kasih buat kalian yang udah simak video aku di YouTube. Dengan kalian nonton, kalian juga ikut berbagi ya ke orang-orang yang membutuhkan. Karena reviewnya dari YouTube juga aku gunakan untuk berbagi buat sedekah, buat kucing-kucing jalanan ya. Jadi ada yang komen namanya Sekar Ayu. Mbak Sekar Ayu ini bilang, katanya yang membutuhkan itu aku, bukan orang-orang, tapi pakai topeng donasi. Katanya tarot reader ini tuh apa sih? Kalau nggak cuan tuh nggak ada uang buat penyambung hidup. Ya, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Ya, pokoknya dia bilang aku tuh pakai topeng donasi di YouTube ini. Yang pusing kalian tarot reader, kalau nggak narot nggak dapet cuan buat penyambung hidup gitu kurang lebih ya. Nah aku tuh cuma pengen tanya aja gitu sama Mbak Sekar Ayu, seandainya dia ada ya atau di video ini, tapi aku yakin dia nggak subscribe sih ya. Kalau udah lama subscribe aku tahu sih suka komen, siapa aja pasti udah kenal sama aku. Nah aku ingin tanya nih ke Mbak Sekar Ayu, ada masalah apa sama aku? Baru pertama kali komen kok udah salty kayak gitu ya. Halo orang-orang salty. Kalau nggak salty nggak hidup ya. Apa nggak ada kerjaan lain gitu ya selain sibuk sama urusan orang? Mau aku berbagi, mau aku kasih makanan ke kucing jalanan, ya suka-suka aku selama itu pakai uang aku, ya nggak sih? Ya kalau nggak percaya cek aja Instagram aku suka share kok, aku suka bagi makanan tiap pagi ke kucing jalanan, ya kan, suka sedekah atau apa. Kalau dibilang pamer ya udah nggak apa-apa ya. Soalnya kalau orang-orang toxic, negatif dan salty kan ngeliat orang happy kayak gitu-gitu kan bawaannya panas aja ya, susah jadinya ya. Ya alhamdulillah aku bisa berbagi ya kan. Kayak kemarin berbagi ke badut jalanan, berbagi rezeki gitu ya. Padahal kan ya aku juga nggak ngerugiin dia ya. Padahal aku juga nggak kenal sama Sekar Ayu ini siapa. Ya nggak sih? Tahu nggak sih? Aku tuh jadi tarot reader tuh udah sekitar 5 tahunan ya. Dan aku tuh rutin bikin video tiap hari itu sejak tahun kemarin ya. Setahun sebelumnya bikin paling ya seminggu sekali lah video. Pertanyaannya, apakah selama 3 tahun sebelumnya aku jadi tarot reader, sebelum aku punya channel aku nggak bisa makan, aku nggak ada kerjaan lain, atau aku nggak ada uang? Nggak semuanya tarot reader itu mau loh jadi reader. Tahu nggak, kalau jadi reader itu sebenarnya kayak sebuah panggilan jiwa. Dikasih kelebihan sama Tuhan, buat jadi penerangan, bantu pencerahan orang-orang, manusia ciptaan Tuhan. Ya kalau diceritain kenapa mutusin jadi reader mah panjang sih ceritanya, kayak nggak cukup ya di sini. Nah, untuk ngomongnya ke aku ya, Mbak Sekar Ayu. Coba kalau ngomong ke reader lain yang punya ilmu supranatural, wah pasti langsung dikirimin aneh-aneh ya. Nggak mau kan tiba-tiba muntah-muntah gitu di jalanan. Pernah nggak sih ngerasain muntah-muntah? Pernah nggak? Dikirimin aneh-aneh gitu, jangan sampai ya. Makanya kita tuh harus menjaga lisan ya kan, ya hati-hati deh, jangan sampai kenapa-napa kalau kita punya lisan yang buruk tuh. Jadi ada baiknya lisan tuh dijaga ya.
Kalau aku mah udah anak spiritual ya, jadi udah biasa juga sih sebenarnya ngadepin macam-macam manusia kan, bentukannya kan ya emang kayak gitu, macam-macam ciptaan Tuhan ya. Tapi ada baiknya kita sebagai manusia ya, punya akhlak yang baik. Gak boleh underestimate seseorang, apalagi gak kenal, gak tahu apa-apa. Aku suka kepikiran deh, kayak kasihan gitu gak sih sama circle-nya orang-orang yang salty, yang toxic kayak gitu. Pasti toxic banget, pikirannya negatif terus, bawaannya ya, komennya negatif terus. Ya udah gitu aja ya untuk Mbak Sekar Ayu dan Sekar Ayu-ayu lainnya yang salty, stay toxic, bye. Satu hal yang aku mau ingetin, boleh salty, boleh toxic, tapi jangan nyampah di channel aku ya. Channel aku tuh isinya orang-orang yang positif ya, yang vibe-nya positif. Oke, kita langsung mulai ke videonya. Thank you buat yang udah dengerin. Thank you buat yang udah support channel aku selama ini. Love. Jujur aja aku tuh nggak tahu ya ini tuh isinya apa readingannya ya. Kita kita go with the flow aja ya. Kita ngalir aja. Kita sama-sama surprise aja. Aku tuh juga bingung ini bacaannya arahnya kemana nih ya. Komunikasi yang intens segera, apa yang kebaca tentang orangnya siapa yang bakal menjalin komunikasi sama kamu, atau keadaannya gimana hubungan kalian ketika orang itu tiba-tiba cari kamu untuk komunikasi, atau komunikasinya itu seperti apa. Nah, kita lihat aja ya. Komunikasi yang intens segera. Ada seorang laki-laki, seorang maskulin ya. Tapi kalau kamu cowok ya di ini aja ya, disesuaikan, berarti mungkin cewek yang bakal hubungin kamu gitu ya. Santai aja, santai, jangan terlalu kaku ya. Ini sosoknya sih lebih kayak maskulin ya, jadi kayak ada seorang cowok mungkin yang bakalan hadir untuk menjalin komunikasi. Ini kayaknya kalau yang aku lihat seseorang yang memang agak dominan, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kayak tipe-tipe orang yang agak galak gitu ya. Ngeri gak sih tipe-tipe orang yang galak, yang emang tuh kayak dia tuh kayak ngerasa punya power gitu loh. Jadi kayak tip orang-orang yang suka ngerasa punya power itu kan biasanya orang yang dominan, galak-galak gitu kan, yang agak-agak kayak ngebosi, ngatur yang ini, ngatur itu gitu. Nah, dia ini mungkin ya bakalan hadirnya itu di saat dia tuh kayak dia itu energinya kayak udah pengen maju nih ke kamu nih. Maju dalam artian tuh udah siap, mau kamu reject dia, mau kamu gak respon dia, mau kamu cuekin dia tuh kayak udah siap aja. Pokoknya dia kayak udah yakin, oh ya udah nih, maju nih. Nah, jadi si orang yang bakalan tiba-tiba muncul atau tiba-tiba hadir untuk menjalin komunikasi ini kayak bawa something ya, bawa something yang kayak entah dia mau nawarin sesuatu ke kamu, atau dia bawa sesuatu yang something sweet tuh maksudnya sesuatu yang bikin kamu happy mungkin ya. Tapi aku nggak bisa mendeskripsikan ya somethingnya itu apa. Tapi ini sesuatu yang positif sih, karena aku lihat ini kayak energinya sesuatu yang positif, bukan energi negatif atau energi orang-orang yang emosi gitu, enggak ya. Malah aku lihat di sini tuh kayak ada kebingungan yang dia rasain. Bingungnya kenapa ya? Mungkin bingungnya dia ada kayak rasa ini kamu bakalan respon gak sih? Kamu suka gak sih kalau dia cari-cari atau dia hubungin kamu? Nah, kayak gitu. Kayaknya dia ngerasa sebenarnya kalian itu ada perbedaan deh. Atau dia ngerasa sebenarnya arahnya kalian tuh udah beda aja ya. Udah beda aja, kayak mungkin ya dia ngerasa kamu sama dia udah ada perbedaan pandangan, visi misi yang beda. Mungkin dia ngerasa kamu arahnya kemana, terus dia kemana gitu. Pokoknya di sini aku ngerasa ada perbedaan, dan mungkin salah satu tuh kayak
Kayak apa ya? Kayak udah dingin. Nah, ya. Sesuatu tuh seseorang ya, salah satu dari kalian tuh kayak udah dingin di sini sikapnya. Tapi dia mau maju loh. Ih, berani ya dia ya. Komunikasi yang terjalin intens segera. Tapi dia nih kayak punya ini ya. Pas dia ingin komunikasi sama kamu tuh dia kayak punya apa ya istilahnya ya. Aku bingung deh ngomongnya nih. Kayak punya kekuatan. Ya, kekuatan. Jadi dia tuh kayak punya nyali lah istilahnya ya. Kayak punya nyali yang nge-push dia buat muncul nih ke kamu, buat komunikasi ke kamu. Ya. Jadi itu yang menguatkan dia buat maju komunikasi ke kamu. Nah, di sini dia tuh kayak udah punya tujuan sebenarnya. Tujuannya apa? Dari komunikasi dia itu, ya tujuannya sebenarnya sih macam-macam. Ada yang memang mereka tuh kayak apa ya? Kayak pengen banget mencapai tujuannya, tapi ada yang kayak udahlah nothing tulus aja. Terwujud syukur keinginannya, tujuannya enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi mereka tuh kayak udah yakin aja gitu loh sama tujuannya. Kayak udah yakin, nah itu yang bikin dia tuh maju ke kamu ya. Kayak semangat lah gitu istilahnya ya, bisa dibilang kayak gitu. Tuh, selain semangat, dia juga kayak pengen fight. Pengen fight loh, dia nih pengen fight buat hubungan kalian apa gimana ya? Iya, dia kayak pengen fight ya di sini ya. Dan dia tuh kayak udah jadi seseorang yang kuat loh. Aku ngerasa bukan energinya tuh bukan orang yang kayak lemah, menye-menye ya kesana kemari nggak jelas, enggak. Ini tuh kayak seseorang yang memang udah kuat, udah yakin. Energi maskulin banget deh ya, tegas, yakin, strong. Ya mirip-mirip kayak gitu. Nah, di sini kayaknya ya, apa yang pengen dia komunikasi ini kayaknya banyak. Bisa sesuatu yang memang dia udah tahan lama, pengen ungkapin ke kamu. Bisa yang memang kayak, ya pengen sekedarnya apa aja. Tapi yang aku lihat sih kayak banyak ya yang pengen dia ungkapin. Ada yang memang dia tuh kayak pengen ngasih tahu ke kamu. Ada yang pengen klarifikasi juga, kasih penjelasan panjang lebar. Nanti tuh kayak kalian bakalan dengerin sih. Kayaknya banyak dari kalian yang bakalan kaget, ada yang kaget, ada yang kayak bakal dengerin apa yang dia omongin. Oh gitu, oh begitu ternyata, oh begini gitu ya. Karena apa yang mereka ungkapin mungkin memang kalian perlu tahu sih dari komunikasi itu. Ada juga dari mereka yang kayak pengen berubah kali ya. Misalnya dulu mereka dalam hubungan tuh toksik atau kalian gak percaya sama mereka. Nah, ada beberapa dari mereka yang mau komunikasi tuh kayak apa ya, istilahnya apa yang mereka omongin nanti tuh bisa dipercaya sama kamu, bisa dipegang omongannya gitu ya. Entah mereka pengen berjanji atau pengen ungkapin apa, tapi kayak sesuatu yang memang dia bisa yakini kalau itu tuh bisa dipegang, kata-katanya dia, omongannya dia. Yang komunikasi ke kamu ini, aku ngerasa dia tuh punya feeling sama kamu. Dan kalian juga sebenarnya merespon perasaannya dia. Ya. Tapi energinya yang lebih on fire tuh dia ya. Maskulin. Entah yang maskulin tuh kamu atau dia ya. Kan di sini ada cewek dan cowok ya yang nyimak, jadi juga aku nggak tahu ini yang aku lihat maskulinnya lebih semangat, lebih on fire perasaannya, energinya. Kalau si femininnya lebih kalem, energinya kalem, tapi dia merespon, tapi lebih kalem aja gitu rasanya. Dan dua-duanya sebenarnya sama-sama ngerasa terikat. Sama-sama ngerasa terikat, ngerasa deket, ngerasa saling pengen memiliki dua-duanya. Jadi aku ngerasa bisa dipastikan sebenarnya seseorang yang bakalan datang nih komunikasi ke kamu itu seseorang yang memang mungkin kamu juga ada feeling ke dia ya. Aduh, bikin baper deh si Dinda nih. Tapi bener yang aku baca tuh kayak gitu. Nanti nih kayak aku nggak ngerti ya.
di sini tuh ada kartu yang menandakan ada sebuah keberuntungan. Aku nggak paham sih keberuntungannya apa sebenarnya. Tapi ya kita klaim aja ya energi positifnya. Ya udah, kalau memang ada keberuntungan di sini, anggaplah pada saat dia cari kamu, komunikasi ke kamu itu mungkin ya alam semesta lagi mendukung nih momennya, ya kan? Lagi bagus energinya. Ya di sini sih ada keberuntungan. Gak tahu keberuntungannya itu buat siapa sebenarnya, buat kamu atau buat dia. Ya, tapi kita ambil yang positif-positifnya deh ya, yang baik-baiknya semoga terjadi ya. Komunikasi yang intens segera. Nah, di sini ada kartu yang bilang ini sesuatu, entah ya, hasil dari komunikasi ini kedepannya bakalan cerah, atau ini sebuah komunikasi yang positif, mungkin bisa untuk kamu, bisa untuk dia. Dan aku ngerasa dua-duanya sama-sama mau effort nih di sini, sama-sama ada yang dikeluarkan, bisa kamu, bisa dia yang effort di sini. Yes, sama sih sebenarnya, aku ngerasanya sama-sama mungkin mau berjuang ya. Apalagi kalau sama-sama memang ada feeling kan, ya bagus lah, sama-sama ada feeling, sama-sama mau berjuang kan bagus ya. Tuh di sini, ini kartunya kenapa bagus-bagus? Tadi tuh ada kartu Wheel of Fortune, terus ini ada kartu The Star, ada The Sun, ya. Kurang apa lagi? Semuanya tuh udah diambil kartu-kartu bagusnya. Ini positif loh. Ya semoga sih positif ya. Semoga sih resonate ya. Kalau sedesan di sini aku lihatnya lebih ke seseorang yang benar-benar penuh semangat bergerak maju melangkah ke kamu nih kayaknya. Nah, seseorang yang hatinya nggak tenang ini bisa jadi memang kayak dia mungkin cari pelampiasan kali ya. Berarti kamu pelampiasan. Ya takutnya pas hati dia nggak tenang, terus dia cari kamu, ya berarti mirip pelampiasan dong, ya kan? Atau memang karena hatinya nggak tenang, ya kayak ada sesuatu yang mengganjal. Nah itu tuh sebenarnya yang berkaitan sama kamu, makanya dia cari kamu, gitu. Tapi dipastiin ini dia cari kamu ini pas hatinya itu lagi nggak tenang, hatinya lagi nggak enak, ya. Bisa lagi kesel atau lagi marah. Tapi aku ngerasa marahnya sih bukan sama kamu sebenarnya. Bisa jadi ini keselnya sama orang lain ya kayaknya. Mungkin dia tahu kamu orang yang bisa menenangkan dia, atau dia tahu kamu tempat dia bisa cerita apa aja. Makanya aku bilang jangan kegeeran dulu ya kalau ada yang cari. Nah, di sini nanti ya bisa ya pas dia cari kamu itu sebenarnya mungkin dia lagi ada konflik sama orang lain. Tapi aku takut juga di saat nanti kalian komunikasi malah konfliknya juga sama kamu. Takutnya kamu mungkin ya kamu pernah marah, pernah emosi sama dia. Jadi pas dia muncul kamu malah masih kesel, masih emosi. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kamu nanti malah marah. Akhirnya jadi konflik kamu sama dia, sama-sama marah, sama-sama emosi, ya. Gimana dong? Komunikasi yang terjalin intens segera. Ini baru udah mau setengah jam aku baru ganti deck ya. Lama juga ya aku. Nggak tahu isi bacaannya apa, tapi satu deck aja udah lama ya kan bacainnya. Nah, komunikasi yang terjalin intens segera. Itu loh yang tadi aku bilang. Aku takutnya pas dia komunikasi ke kamu, dia menghilang lagi, dia pergi lagi. Ini deh, kita bisa lihat. Ini aku nggak tahu nih arti kartunya apa. Maksudnya nggak tahu adalah ini bener-bener kartunya itu blank, nggak ada tulisan di sini. Ya, ya maksud aku adalah takutnya nih, aku artiin kartu ini ya. Kayak seseorang yang mau pergi. Itu intuisi aku bilangnya kayak gitu tuh, ya kan, kayak seseorang yang mau pergi, takutnya dia pergi lagi nih setelah nanti dia muncul ya, karena ini
kalian bisa lihat ini kayak dia mau pergi. Ini kan kayak ada pintu ya, pintu hitam. Dia kayak ngerasa ketidakjelasan di sini. Makanya karena dia ngerasa ketidakjelasan, takutnya dia pergi, memutuskan buat pergi lagi dari kamu. Kenapa pergi lagi? Ya karena aku ngerasa ini sebenarnya seseorang yang pernah punya konflik sama kamu, atau seseorang yang mungkin pernah pergi dari kamu. Ya takutnya dia pergi lagi karena dia ngerasa ketidakjelasan setelah dia komunikasi sama kamu. Bukan berarti kamunya yang gak jelas, bisa jadi memang dianya sendiri yang gak jelas maunya apa. Ya, makanya aku bilang tadi ke kamu, jangan terlalu GR, jangan terlalu baper dulu. Repot nanti kalau baper sendirian ya. Terus tiba-tiba dia pergi lagi. Mending kalau perginya pamit. Kalau ghosting, PHP, ya kan? Nah, ini ya berarti ada indikasi dia bakalan pergi lagi setelah dia hadir dan komunikasi, ya. Perginya ini sebenarnya ya entah dia pengen kayak fokus ke diri dia sendiri dulu atau fokus buat menenangkan diri. Kan aku bilang ya tadi tuh banyak yang kenapa mereka cari kamu komunikasi karena hatinya itu lagi nggak tenang ya, kayak lagi nggak enak. Nah makanya aku bilang karena perasaan dia tuh nggak enak, hati dia nggak enak, makanya aku lihat di sini dia tuh takutnya pas dia pergi dari kamu. Kenapa dia pergi? Karena dia nggak jelas tujuannya apa komunikasi ke kamu, atau dia memang ngerasa ketidakjelasan setelah dia komunikasi sama kamu, atau dia memang pengen fokus ke dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menenangkan diri gitu. Dia kayak butuh ketenangan aja gitu, atau dia kayak butuh me time ya, me time buat dirinya sendiri gitu. Atau bisa jadi memang dia juga lagi sibuk-sibuknya, ada kerjaan lain, ada fokus lain yang harus dia kerjakan pada saat itu juga ya, urgency, entah sesuatu yang lebih penting, entah sesuatu yang urgent ya, ada kerjaan lain juga aku ngerasanya ya dia nih. Komunikasi yang intens segera. Bisa jadi beberapa dari mereka menawarkan pertemuan sama kamu. Ya, nggak tahu nih kamunya mau ketemu atau enggak, karena aku ngerasa masih 50-50 nih. Kalian beneran ketemu atau enggak sama dia? Bisa jadi ada rencana mau ketemu, tapi salah satu kayak ada indikasi nggak jadi datang atau cancel. Entah kamu atau dia yang nggak jadi datang, akhirnya kalian nggak ketemu. Tapi ada keinginan buat ketemu. Iya. Tapi nggak tahu nih beneran ketemu atau enggak, masih 50-50 di sini ya. Ya tergantung kalian berdua lah. Tapi ada kemungkinan sih adanya pertemuan. Tuh, ya kan? Kalau kalian memang jadi ketemu di sini nanti bakal ada sebuah pembicaraan ya, percakapan kayak apa kabar gitu, kayak seseorang yang kayak kepo aja gitu, pengen tahu update kehidupan seseorang. Tapi salah satu ada yang kayak apa ya, kayak cuek atau marah. Contoh, misalnya dia happy nih ketemu kamu ya, sesantai itu. Tapi kamu yang malah kesel atau emosi. Kayak, ngapain sih lo cari-cari gue? Lo mau ngapain sih cari gue lagi? Gitu. Jadi energinya tuh kayak beda kamu sama dia. Tapi aku nggak tahu nih, sebenarnya yang seneng nih siapa di sini? Siapa yang seneng adanya komunikasi? Siapa yang seneng adanya pertemuan? Entah kamu atau dia. Dan di sini tuh ada yang kayak kesel, marah, energinya. Ini energinya agak berlawanan ya antara kamu sama dia. Nah di sini aku lihat kayak ada seseorang yang kayak lagi bingung. Bingungnya ini bisa bingung kayak ini ngapain sih orang tiba-tiba muncul ngechat, atau bisa bingung kayak aduh gimana ya harus menyikapi chatnya dia. Nah ada yang kayak lagi bingung, mikir aja gitu, harus direspon atau enggak ya. Nah
Tapi bisa juga dia sih yang ngerasa bingung. Harus mulai dengan chat apa ya? Hello, hai, atau apa kabar? Nah, ini yang bingung bisa kamu atau dia sih. Tapi bisa juga alasan dia chat kamu adalah dia masih ingat sih sama kamu. Kalau kalian masa lalu, energinya dia ingat sama kamu, terus dia lagi buka ingat-ingat kenangan, makanya dia jadi kayak terdorong buat komunikasi ke kamu. Komunikasi yang terjalin intens segera. Nah, ini kan dia ada kartu yang bilang kayak seseorang tuh lagi stres. Aku ngerasanya memang dia lagi stres, lagi kayak kacau aja gitu, makanya dia ingat sama kamu. Sebenarnya stresnya ini bisa jadi dia memang ada masalah, bisa juga salah satunya itu ya karena masalahnya sama kamu. Tapi aku ngerasanya stresnya ini karena masalah lain. Kalau ada masalah sama kamu pasti takut nggak sih? Orang tuh kalau punya masalah sama kita kan pasti takut ya cari-cari kita. Bener nggak? Aku ngerasanya dia ada masalah lain terus dia ingat ke kamu karena kamu ya dia berharap mungkin dengan cerita atau ngobrol sama kamu bisa lebih plong kali ya. Nih dia di sini kayak ngerasa ada pressure, ada tekanan, terus kayak lagi banyak overthinking, susah tidur, lack of sleep, ya. Dan dia juga lagi bingung, kayak harus ada sesuatu yang kayak dia tuh harus putuskan. Bisa jadi itu yang berkaitan sama pekerjaan, dia lagi stres di pekerjaan, mungkin dia butuh insight, butuh masukan dari kamu, sebaiknya tuh dia harus ngapain, karena mungkin dia ngerasa kamu bisa bantu, bisa cari solusi. Ya, berarti dia ada maunya ya, cari-cari kamu, komunikasi sama kamu nih. Seseorang yang komunikasi nanti sama kamu tuh kayak seseorang yang pernah punya hubungan sama kamu. Mungkin kalian pernah selesai hubungannya, pernah putus, pernah break, atau ya terjadi komunikasi yang stop di antara kalian. Kayak kalian stop komunikasi, gak ada obrolan atau saling diam-diaman gitu ya, atau hubungannya tiba-tiba stuck, menghilang atau putus gitu aja. Nah, kayaknya orang-orang yang kayak gitu yang bakal komunikasi sama kamu. Entah nanti bakalan kamu yang open ke dia ya, dan dia ngasih sesuatu ke kamu, atau sebenarnya kamu nanti yang malah kasih sesuatu ke dia dan dia menerima sesuatu dari kamu. Kalau kamu yang open ke dia, mungkin ada sesuatu yang dia kasih ke kamu. Tapi kalau misalnya dia yang open ke kamu, nah berarti mungkin ada sebuah bantuan yang kamu keluarkan buat dia. Ya intinya dia mungkin pada saat itu butuh sesuatu atau butuh bantuan, butuh support dari kamu ya. Supportnya itu bisa berupa support verbal, kayak kasih semangat aja, atau bisa juga kasih sesuatu yang berbentuk gift ya. Nah, di sini ini dia kayak ragu ya. Aku takutnya ya, dia entah udah punya pasangan, terus dia juga cari kamu, atau sebenarnya dia udah deket sama yang lain. Tapi dia cari kamu juga nih. Jadi nanti dia bakalan ada kebimbangan. Pilih kamu atau pilih yang lain. Jadi kayak punya dua option. Tapi bisa juga malah ini yang terjadi sama kamu ya, malah kamu mungkin yang jadi bingung. Kamu pilih dia atau pilih orang lain ya. Itu buat kamu yang memang punya pilihan lain ya selain dia. Kayak di sini ada seseorang yang bakalan menentukan keputusannya ya. Jadi kayak bingung, confused mau pilih siapa. Bisa jadi seseorang yang datang komunikasi adalah seseorang yang pernah punya salah dan ingin meminta maaf sama kamu. Ya kayak dia pengen baik lah sama kamu, kayak pengen minta maaf lah gitu ya.
Ya bisa kamu maafin dia, bisa kamu merespon dia. Nah, di sini aku takutnya nanti ya dia komunikasi ke kamu ada sesuatu ada sesuatu tuh maksudnya kayak entah dia mengambil manfaat dari kamu, dia mengambil benefit dari dia komunikasi ke kamu. Manfaat tuh misalnya dia cari kamu mau promosi atau menjual sesuatu gitu ke kamu. Nah itu kan nanti kan bakalan ada sesuatu yang dia ambil dari kamu. Manfaatnya apa? Ya manfaatnya buat dia. Jadi barang dia terjual, produk dia terjual. Itu seandainya dia memang cari kamu buat nawarin produk atau jual produk ya. Ini contohnya aja sih. Jadi aku ngerasa dia tuh bakalan mengambil manfaat benefit dari komunikasi ke kamu. Ya pastilah ya, orang tuh pasti cari sesuatu, pasti punya agendanya masing-masing, modusnya masing-masing. Kenapa orang tuh tiba-tiba cari kita? Nggak mungkin yang kayak, enggak, gue pengen nyari aja. Agak nggak mungkin aja gitu ya. Kayak iseng-iseng berhadiah, pasti ada sesuatu, pasti ada agendanya, ada modusnya ya, tujuannya. Karena aku lihat di sini ada sesuatu yang pengen diambil dari kamu ya. Kayak apalah ini tujuan dari dia komunikasi ke kamu itu. Dan di sini ya, aku takutnya bakalan ada yang ngerasa kayak down, kayak terjatuh gitu. Gak tau nih kenapa kayak gitu. Jadi sebenarnya dia udah planning nih buat komunikasi ke kamu. Dia udah memprediksi nih, kayak kamu nanti bakalan ngerespon atau enggak, bakalan baik atau enggak ke dia gitu. Dia udah ngebaca nih apa yang bakalan terjadi ke depannya. Berarti kan pas dia komunikasi ke kamu, dia udah bikin rencana. Berarti konsep rencananya ini dia udah yakin dong bakalan kayak gimana. Nah tinggal kamu nih yang bingung. Aku takutnya ketika dia punya rencana agenda sesuatu ke kamu, terus kamu bingung, kamu hilang arah, akhirnya kamu yang jatuh, kamu yang down, kamu yang baper, kamu yang repot ya, karena kamu nggak tahu apa-apa, tapi dia sudah penuh strategi, penuh rencana ke depannya ya. Pokoknya ya hati-hati aja deh ya, menurut aku mah. Nah, seseorang yang bakalan muncul komunikasi ini bisa jadi dia memang pengen ngajak kerjasama. Kerjasama itu bisa jadi dalam bentuk pekerjaan ya. Mungkin ada sesuatu pekerjaan yang menarik lah mungkin yang dia tawarkan, atau bisa juga dia yang butuh bantuan untuk pekerjaannya dia. Pokoknya di sini ada antara kamu dan dia yang ada ada sebuah kerjasama yang kalian lakuin bareng, terutama dalam hal pekerjaan atau karir. Kayak kalian saling support lah intinya gitu. Entah dia yang bantu kamu atau kamu yang bantu dia gitu ya. Entah dia yang support atau kamu yang support dia. Bisa vice versa sih sebenarnya. Bisa jadi dari komunikasi ini sama-sama untung dua-duanya. Aku nggak ngerti ya, buat dia memang cari kamu untuk tujuan pekerjaan atau karir, ini sebenarnya menguntungkan dua pihak, kamu dan dia. Itu yang memang tujuannya untuk karir dan pekerjaan, komunikasinya. Tapi kalau untuk soal cinta-cintaan ya, takutnya nanti salah satu ada yang down, ada yang ngerasa terpuruk, kalah dalam sebuah permainan. Karena yang satu penuh rencana, yang satu nggak tahu apa-apa, nggak ada rencana apa-apa. Jadinya bakalan kalah nanti di medan perang, ya. Ngerti nggak arah maksudku kemana ini? Kalian bisa lihat sendiri nih. Ini memang agak energinya agak campur banget. Jadi seseorang cari kamu ini komunikasi bisa karena dia punya tujuan di sini, ngajak kamu kerjasama dalam pekerjaan. Ada yang mencari memang dia ingin memberikan sesuatu yang memang itu bikin kamu happy ya. Ada yang memang dia lagi bingung pilih kamu atau pilih orang lain. Kalau memang dia tujuannya ingin menawarkan sebuah project atau kerjasama dalam sebuah pekerjaan, ini sebenarnya sama-sama menguntungkan untuk kamu dan dia. Nantinya sama-sama ada artinya lah, manfaatnya. Tapi aku takutnya yang cari kamu ini sebenarnya dia udah punya pasangan. Akhirnya apa?
terjadi third party di sini antara kamu sama dia. Takutnya dia cari kamu, dia udah punya pasangan, dia flirting ke kamu, dia rayu dan goda-goda kamu, akhirnya kamu termakan rayuannya, akhirnya terjadilah third party tanpa sengaja, dan kamu terjebak dalam hubungan, dimana dia sebenarnya udah punya pasangan di sini, ya. Apakah kamu mau menjadi orang ketiga? Ya enggak dong, ya kan? Nah, di sini aku ngerasa seseorang yang udah punya strategi. Ini strategi ini bisa dalam memang dia ini dalam lingkup pekerjaan atau karir, bisa dalam strategi memang dalam relationship, ya. Jadi orang yang datang ke kamu ini komunikasi, memang dia seseorang yang berhubungan sama pekerjaan kamu, karir kamu bisa jadi, atau bisa juga seseorang yang datang terkait relationship sama kamu. Tapi dia ini udah penuh rencana datang ke kamu tuh, penuh rencana, ada planning, dia udah bisa memprediksi apa ya kedepannya bakalan terjadi. Kamu bisa lihat di sini ada seseorang yang memenangkan sebuah permainan, ada seseorang yang terjatuh. Aku takutnya kalau dia datang untuk tujuan mengambil manfaat dalam karir, aku takutnya kamu yang kalah. Tapi kalau dia datang untuk tujuan dalam relationship, aku takutnya kamu juga yang jatuh nanti. Kamu yang down, kamu yang baper, kamu yang rusak. Ngerti maksudku ya? Memang agak bingung menjelaskannya, tapi ya inilah, energinya kan macam-macam, ya. Tapi semakin terakhir ini tebarannya malah aku ngerasa semakin jelas tujuannya apa orang ini mencari. Ya, semoga paham ya, walaupun agak muter-muter ya. Oke, itu aja ya gengs ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya, zodiak mereka yang hadir komunikasi ke kamu. Ada zodiak Virgo, Cancer, Sagittarius, Taurus, Gemini, Capricorn, Scorpio, Aries. Inisial huruf mereka yang komunikasi intens sama kamu ada huruf B, I, C, D, L, W, P, Z, T, X, K, H, J, R, dan Y. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan baper, jangan terlalu baper, jangan mikirnya terlalu jauh. Justru kalian harus prepare, harus tahu tujuannya apa orang ini muncul tiba-tiba ke kamu. Oke, itu aja gengs. Thank you. Semoga bermanfaat. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.